ingin sembuh dari sakit penyakit, Amin. lakukan pemberesan kepada sesama kita, ya, kepada terutama dalam keluarga, ya. Suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf pada suami. Amin. Amin. Karena pemberesan dosa itu penting sekali, ya, yang kadang-kadang kita seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Kita seringkali lupakan minta maaf, jarang sekali, ya. Kadang-kadang kalau kita ada berbuat salah terhadap sama kita, terhadap suami, terhadap istri, istri terhadap suami, minta maaf aja jarang, ya. Belum lagi yang lain-lain, ya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, dengar dan lakukan firman Tuhan, ya. Amin. Saudara mau menjadi pelaku firman? Siapa yang mau pelaku firman sini? Amin. Ya. Kita dengar firman dan kita lakukan firman, maka firman akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa kamu akan sembuh, kamu akan sembuh, penyakit kamu akan sembuh. Penyakit apa saja, saudara? Penyakit itu nggak pandang bulu, ya. Penyakit besar kecil, penyakit yang ringan maupun yang sedang maupun yang berat akan sembuh. Ini firman Tuhan, ya saudara. Kita baca lagi di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Saya minta Pak Aris tolong Pak bacakan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Amin. Amin. Ya, sudah. Jadi ini adalah iman, ya. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya, ya enggak? Betul enggak? Saudara kan enggak melihat. Iman itu sesuatu yang tidak pernah kita beriman pada Tuhan Yesus. Kita tidak tahu surga bentuknya gimana, ya kan? Malaikat-malaikat bagaimana? Tapi sesuatu yang tidak kasat mata yang kita percaya, itulah iman. Nah, maka itu di sini katakan bahwa apa yang kamu minta dan kamu doakan dengan sungguh-sungguh, kamu bakal menerimanya. Amin. Amin, percaya saudara. Saudara percaya, ya? Kita sebagai anak Tuhan harus punya iman, punya tindakan. Nah, sekarang kita baca lagi di Ibrani 11 ayat 20 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Saya minta Pak Ishak tolong bacakan. Ibrani 11 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Itu artinya iman. Ya, saudara harus mengerti hari ini, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharap sesuatu, ya. Kita berdoa, kita mengharap sesuatu, Tuhan kabulkan buat kita. Ya kan? Begitu kan? Nah,
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya, ya. Jadi ini enggak cerita yang asal ngomong, yang apa namanya, firman yang asal saudara dengar saja, tidak ada bukti. Tapi ini ada bukti, ada buktinya saudara ya. Nah, kita baca Yakobus 2 pasal 17. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Saya minta Roland, kakak Roland. Ya, tolong baca. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, amin saudara ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi kalau saudara berdoa harus ada tindakan. Ya, misalnya beginilah sederhana contohnya, saudara ingin melamar pekerjaan pada suatu instansi misalnya. Saudara sudah berdoa saja, tapi saudara tidak pernah melakukan pendekatan kepada orang yang terkait, melakukan CV. Ya, CV itu istilahnya kurikulum vitae ya, kurikulum vitae, surat lamaran saudara. Ya, bahasa sederhananya surat lamaran. Saudara tidak melakukan surat lamaran ke satu instansi A, instansi B, instansi C, instansi D, saudara hanya berdoa. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Tiba-tiba nanti saudara dipanggil orang, tidak mungkin. Ya. Jadi dikatakan di sini, kita kembali lagi, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, ya, amin, saudara. Amin. Amin. Jadi jelas firman ini ya, membuka pikiran kita bahwa iman tanpa tindakan adalah mati. Ya, oke. Kita lanjut lagi di Filipi 1 ayat 4. Filipi 1 ayat 4. Saya minta tolong Pak Robi. Tolong baca. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dan bersedih. Amin, saudara. Amin. Jadi Filipi 4, Filipi 1 ayat 4 ya. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Jadi kita di sini hamba-hamba Tuhan adalah Pak Robi, Pak Alis, Pak Isa, dan saya dan Ibu Ria berdoa untuk jemaat. Ya. Berdoa untuk jemaat. Jemaat sore maupun jemaat pagi. Kami selalu berdoa. Dan tiap hari Jumat kami ada doa puasa. Kita berdoa untuk jemaat, juga didoakan supaya usahanya berhasil, ya, keluarganya sehat-sehat, selalu diberkati Tuhan, ya, bisnisnya lancar, ya, segala kegiatan usaha apa saja yang dilakukan akan berhasil. Amin, saudara. Amin. Ini adalah doa orang yang benar, ya. Doa orang yang benar berarti kita hidup yang benar, benar di mata Tuhan, juga di mata manusia. Amin. Amin. Kalau kerja yang rajin, kerja yang jujur. Amin. Amin. Satu promosi datang, satu kesempatan yang diberikan oleh pimpinan
apabila saudara rajin, jujur, bertanggung jawab, pasti promosi itu datang. Pasti pimpinan itu melihat ya kinerja saudara. Pimpinan pasti menilai hasil jerih payah saudara. Jangan khawatir ya. Apabila saudara itu tekun berdoa, rajin bekerja, jujur saudara ya. Biarpun pimpinan kalian, tapi kita harus punya karakter ya. Pagi tadi dibahas oleh Pak Ishak mengenai karakter ya, karakter sebagai anak Tuhan. Milikilah karakter seperti anak Tuhan, seperti Kristus ya. Pokoknya hidup yang baik, hidup yang benar ya. Tidak ada katanya anak Tuhan sampai menipu orang. Tidak ada saudara ya. Anak Tuhan tidak boleh menipu orang. Saya katakan di sini di atas mimbar ini, saya katakan bahwa anak Tuhan tidak boleh menipu orang. Sekali-sekali pun berbuat tidak boleh ya, baik kecil, sedang, besar, tidak boleh ya. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, anak yang jujur ya, baik dalam sikap, perbuatan, tingkah laku. Kita harus jujur saudara ya. Kalau kita sudah lakukan itu, maka firman Tuhan katakan doa orang yang benar. Saudara tiap pagi berdoa, saudara tiap siang berdoa, tiap sore berdoa, tiap malam hari berdoa. Apabila karakter orang yang benar ini sudah ada di dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya doa yang dinaikkan saudara akan dijawab, dikabulkan Tuhan. Amin. Amin. Karakter kita harus baik dan benar, jujur, setia ya. Dan lagi satu, apabila kita berdoa yang sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan katakan Nabi Elia adalah seorang nabi yang dia berdoa tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan ya. 3 tahun 6 bulan dia hanya berdoa saudara. Dia hanya berdoa, dia hanya mengandalkan Tuhan. Hanya dengan berdoa hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan ya. Jadi Nabi ini ya adalah seorang nabi yang punya sifat-sifat juga seperti kita, sama-sama manusia yang biasa, manusia yang bukan yang super power, bukan yang punya keahlian, punya intelijensi yang tinggi, bukan orang yang punya keahlian yang tinggi lah, spesial sekali gitu. Bukan. Nabi Elia adalah nabi yang sederhana saudara ya. Seperti Gideon juga, waktu berperang lawan musuh, dia takut saudara. Dia juga ada perasaan manusia. Dia merasa kecil hati, merasa dia tawar hati karena musuhnya banyak, belasan ribu tentara. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir, karena kamu takut, karena aku akan menyertai kau. Amin saudara. Sama dengan kita masing-masing pribadi berdoa yang sungguh-sungguh. Kita masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan ya. Tapi Tuhan tidak pandang itu ya. Ada satu pujian katakan Tuhan tidak memandang harta, Tuhan tidak memandang kau kaya, engkau punya jabatan, engkau punya kedudukan, engkau punya keahlian khusus, mempunyai pendidikan yang luar biasa. Tidak, Tuhan tidak pakai.
nggak pakai ya. Dia nggak pakai orang demikian nggak baik. Tapi Tuhan hanya melihat hati kita, saudara. Ya, hati kita penuh penundukan diri, penuh kekudusan, penuh dengan kita Tuhan ketaatan. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan cari. Bukan yang punya gelar 1000 gelar, yang enggak kekayaan yang bermiliar-miliar. Tidak, ya. Tidak, ya. Mari saudara, bangunlah iman saudara, ya. Mulai sekarang bangunlah hidup saudara, ya. Harus ada karakter yang benar dalam diri kita, ya. Amin, saudara. Amin. 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 Ya. Jadi saya kira firman Tuhan cukup sekian. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih.